Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita semua bisa menjalani kuliah ilmu filologi ini dengan keadaan yang bisa dibilang alhamdulillah baik. Walaupun ada beberapa teman kita yang mungkin hari ini sedang tidak enak badan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Pika selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu filologi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menerangkan sedikit tentang sejarah perkembangan filologi di negara Timur Tengah dan Arab. Ilmu filologi selama ini dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa tulisan. Studi terhadap karya tulis masa lampau dilakukan karena adanya anggapan bahwa dalam peninggalan tulisan terkait dengan masa kini. Nah, karya-karya tulisan masa lampau tersebut itu berupa peninggalan yang mampu menginformasikan pikiran, kemudian buah perasaan dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang karya-karya dengan kandungan informasi mengenai masa lampau tersebut itu tercipta dari latar sosial budaya yang tidak ada lagi yang tidak sama dengan latar sosial budaya masyarakat pada saat ini. Nah, dalam sejarahnya di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria di benua Afrika pantai utara. Nah, dari kota tersebut filologi kemudian berkembang dan meluaskan sayapnya di Eropa daratan dan seterusnya ke bagian belahan dunia yang lain, kemudian di timur, di kawasan Timur Tengah dan di kawasan Asia, yaitu India dan kawasan Nusantara atau yang kita sebut Indonesia. Ilmu filologi pertama kali masuk ke kawasan Timur Tengah yaitu pada abad keempat tersebut di beberapa belahan atau di beberapa kota Timur Tengah itu sudah memiliki perguruan tinggi, di mana pusat studi berbagai ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani seperti Gaza sebagai pusat Orotati. Kemudian ada juga di kota Edessa dalam kebudayaan Yunani pada umumnya. Dan demikian pula di Antioch. Pada abad ke-5, kota Edessa itu dilanda perpecahan gerejani. Makanya kenapa banyak ahli-ahli filologi yang dari Edessa akhirnya kawasan Persia. Nah, berpindahnya ahli-ahli filologi kawasan Persia ini disambut baik dan diberikan fasilitas oleh Kaisar Anushirwan. Dan mereka pula diberikan kedudukan ilmiah, yaitu pusat studi filsafat dan ilmu kedokteran. Nah, dalam lembaga ini itu banyak naskah Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan selanjutnya ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada dinasti Abbasiyah, kemudian Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, studi tentang naskah dan ilmu pengetahuan Yunani itu makin berkembang. Dan puncak dari perkembangan tersebut yaitu dalam pemerintahan Ma'mun, di mana di dalam istananya jumlah ilmuwan dari negara lain. Mereka belajar geometri, astronomi,
teknik, dan musik. Di sana mereka mendapat pelayanan yang cukup memuaskan alias baik. Dibangunkan pusat studi yang diberi nama Bait Al-Hikmah, perpustakaan dan observatorium. Nah, pada waktu itu dikenal 3 penerjemah kenamaan. Mereka bernama Kusta bin Luqo, kemudian ada Hunain bin Ishaq, dan Hubaishi. Nah, ketiga tokoh yang kenamaan ini lantas, bagaimana perkembangan filologi di kawasan Mesir? Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara Mesir atau Republik Arab of Mesir adalah salah satu negara yang diperhitungkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keislaman. Karena hingga saat ini pula Mesir masih menyimpan kekayaan khasanah keislaman, baik itu yang modern maupun yang klasik, yang mudah didapati di perpustakaan-perpustakaan Mesir sana. Sebagaimana yang telah kita semua ketahui bahwasanya Mesir sudah memiliki peradaban yang bisa dibilang cukup sangat maju dari negara-negara yang lain sejak puluhan abad sebelum Masehi. Nah, sisa-sisa peninggalan peradaban Mesir kuno tersebut seperti piramida Giza, kemudian kuil Abu Simbel dan Sphinx masih berdiri megah di sana. Kemudian juga artefak peninggalan dinasti-dinasti kerajaan Mesir kuno juga masih tersimpan rapi di beberapa museum yang mudah untuk kita kunjungi. Di samping itu, menurut Al-Hajiri, Mesir juga merupakan pionir negara-negara Timur Tengah dalam dunia filologi. Lantas, siapa peletak pertama teori dan metode filologi? Apakah orang Barat yang pertama kali meletakkan teori dan metode filologi, atau bahkan umat Muslim? Jadi, seperti yang sudah dikenal luas bahwasanya teori dan praktik filologi di Mesir sudah dilakukan oleh bangsa Yunani di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Namun, meski demikian, berdasarkan perkembangan teori dan studi hadis, para sarjana Islam menyatakan bahwa kaum muslimin adalah peletak pertama teori dan metode filologi yang mapan, jauh sebelum Barat. Kenapa? Karena hal tersebut dengan tegas diungkapkan oleh Syakir, Abdul Tawwab, dan Diab. Menurut Abdul Tawwab, langkah maju peradaban Islam mendahului Barat dan menemukan kaidah tahqiq, salah satunya dibuktikan dengan proyek validasi kumpulan hadis Sahih Bukhari yang dilakukan oleh Al-Yunini. Nah, Al-Yunini ini dianggap berhasil menyeleksi manuskrip Sahih Bukhari yang menilik dengan amat teliti jalur-jalur periwayatan buku tersebut, hingga buku tersebut bisa dinikmati hingga saat ini. Dengan demikian, menurut teori Abdul Tawwab, setidaknya para sarjana Islam telah memapankan teori filologi dalam ilmu hadis 200 tahun sebelum sarjana Barat. Namun, bila merujuk pada merujuk pada ilmu hadis pertama, yaitu Al-Muhaddits Al-Fasul karya Al-Amlawi, maka kaum muslimin sudah mendahului Barat selama lebih kurang 5 abad. Buku Al-Muhaddits Al-Fasil sudah menjelaskan dengan gamblang teori penulisan, penyalinan, dan tanda baca, penggunaan aparatus kritikus, kemudian peletakan bab, dan tata cara pengoreksian kesalahan dan sebagainya. Kemudian Diab juga menambahkan bahwa para sarjana Barat sendiri baru menggeluti dunia filologi sejak pada abad ke-15 Masehi, saat gerakan revitalisasi sastra Yunani dan sastra Latin klasik berlangsung di sana.
Itu tadi sedikit pemaparan tentang perkembangan sejarah filologi di kawasan Timur Tengah dan juga Mesir. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.